Isu kesehatan mental telah menjadi perbincangan yang signifikan dalam masyarakat global maupun di Indonesia belakangan ini. Menurut data yang dipublikasikan oleh WHO, World Health Organization 2021, diperkirakan bahwa sekitar 14% dari anak-anak berusia 10 hingga 19 tahun di seluruh dunia mengalami masalah kesehatan mental. Kesehatan mental pada remaja, salah satu permasalahan yang cukup meresahkan adalah perasaan insecure yang sering dialami. Penelitian sebelumnya menunjukkan sebanyak 97% remaja mengalami insecure. APA, American Psychological Association, yang mengartikan insecure sebagai perasaan negatif seperti kekurangan rasa percaya diri dan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah. Dalam era kemajuan teknologi yang terus berkembang, remaja seringkali menghadapi situasi yang tidak terduga. Akses yang mudah terhadap informasi tanpa batas mengakibatkan perubahan dalam pola pikir, sikap, dan perilaku remaja terhadap konten yang mereka konsumsi. Media sosial menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh di kalangan remaja, di mana mereka seringkali terpapar dengan gambaran kehidupan orang lain yang terlihat lebih sempurna daripada diri mereka sendiri. Akhirnya memicu rasa insecure. Menurut penelitian sebelumnya, sekitar 60% dari responden mengaku bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan insecurity pada remaja. Ternyata, insecurity berpengaruh buruk pada kesehatan fisik maupun kesehatan mental, seperti kelelahan yang kronis, bahkan munculnya depresi. Perasaan insecure merupakan tantangan yang sangat penting untuk diselesaikan agar tidak berlanjut. Kesehatan mental remaja memiliki peran krusial dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan tahun 2030 serta visi Indonesia maju pada tahun 2045. Hal ini sejalan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya dalam mencapai tujuan nomor 3 mengenai kesejahteraan dan kesehatan. Oleh karena itu, kesehatan mental menjadi penting terutama di tengah prevalensi penggunaan media sosial yang tinggi. Untuk itu, dengan bangga kami mempersembahkan Serenity Circle, solusi insecurity remaja di era digital berbasis website dengan metode kognitif behavioral atau CBT dan support group. Dalam menghadapi tantangan kesehatan mental di era digitalisasi, solusi berbasis teknologi seperti website menjadi pilihan yang proaktif dan preventif. Hal ini sejalan dengan tingginya penetrasi internet di Indonesia yang mencapai sekitar 77% dari total populasi. Serenity Circle hadir sebagai website kesehatan mental yang dapat diakses oleh semua kalangan dengan target utama pada remaja. Website ini bertujuan mendorong pengguna untuk tidak terjebak dalam sikap insecure dan menggali potensi diri mereka. Serenity Circle dirancang dengan tampilan yang menarik, edukatif, dan konsultatif dengan fitur utama yang disebut Refreshment, Education, Consultation, Refreshing, Sharing, and Self-Improvement. Fitur Education bertujuan untuk memberikan informasi terkait permasalahan insecurity melalui berbagai opsi, seperti video edukasi, podcast edukasi, dan buku-buku edukasi. Opsi-opsi ini dirancang untuk memberikan layanan kepada pengguna sesuai dengan preferensi dan minat mereka, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami informasi yang disajikan. Dalam fitur ini, menyediakan penjelasan mengenai fakta tentang insecurity, faktor penyebabnya, gejala, dampak, serta tips and trik untuk mengatasi insecurity.
Selanjutnya, fitur consultation. Dalam fitur ini, pengguna dapat berkonsultasi dengan psikolog pilihan mereka dan menentukan jadwal konsultasi sesuai kebutuhan. Fitur ini merupakan implementasi dari metode Cognitive Behavioral Therapy atau CBT yang bertujuan untuk memberikan layanan konsultasi intensif kepada penggunaan website. Pengguna dapat berkomunikasi secara langsung dengan psikolog yang membantu dalam identifikasi, diagnosis, dan penyelesaian masalah yang dihadapi pengguna. Fitur ini sejalan untuk menjawab permasalahan yang dilaporkan oleh Emotional Help for AII pada Oktober 2022. Jumlah psikolog dan psikiater hanya mencapai 4.400 orang, yang jauh dari kata memadai untuk populasi lebih dari 250 juta jiwa di Indonesia. Selain itu, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia melaporkan bahwa distribusi tenaga ahli kesehatan mental di Indonesia masih tidak merata, terutama hanya terpusat di Pulau Jawa. Nah, dalam fitur ini juga menyajikan diskon bahkan gratis kepada pengguna yang melakukan konsultasi dengan psikolog pada hari-hari tertentu. Selanjutnya, fitur refreshing bertujuan untuk memberikan hiburan dan relaksasi bagi pengguna. Fitur ini menyediakan dua opsi, yaitu permainan rekreasi dan musik relaksasi dengan menggunakan sistem kecerdasan buatan atau AI. Pengguna dapat mengakses dan menikmati fitur ini secara gratis sebagai bentuk pemulihan dari ketegangan mental dan kelelahan fisik yang dialami. Fitur sharing merupakan implementasi support group, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lain yang mengalami masalah yang sama, yaitu insecurity. Fitur ini menawarkan beberapa opsi seperti pertemuan virtual melalui video call dengan kapasitas maksimal 8 orang, obrolan pribadi atau kelompok, dan berbagi postingan seperti layaknya media sosial. Tujuannya untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman dan memberikan dukungan antar pengguna. Namun, dalam hal ini, pengguna hanya menggunakan anonim agar lebih privacy dan lebih nyaman saat berinteraksi. Fitur self-improvement. Nah, fitur ini juga menyediakan konsultasi yang didasarkan oleh metode Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, di mana fitur ini membantu pengguna berkomunikasi dengan ahli pengembangan sumber daya manusia untuk mengenali dan mengembangkan potensi mereka. Dengan bantuan fitur ini, pengguna dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mengatasi perasaan insecurity. Dalam menjalankan konsep ini, website Serenity Circle berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut strategi pelaksanaannya. Pertama, tahap persiapan. Proses dimulai dengan pembuatan desain website menggunakan aplikasi Figma. Kemudian, website didaftarkan di situs internet. Setelah itu, branding dan promosi website. Serenity Circle dilakukan dengan berkolaborasi dengan influencer dan public figure untuk mempopulerkan website ini. Kedua, tahap pelaksanaan. Setelah tahap ini, pihak-pihak yang terlibat bekerja sama secara kooperatif dan sinergis untuk meyakinkan semua pihak, terutama remaja yang sedang menghadapi masalah kepercayaan diri atau insecurity, agar menggunakan website Serenity Circle sebagai media untuk mengatasi insecurity. Ketiga, tahap pengawasan dan evaluasi. Hal ini dilakukan oleh para inovator dan Kementerian Kesehatan untuk menilai kelebihan dan kekurangan dari website. Diharapkan, website ini mampu mengatasi isu insecurity remaja di era digitalisasi, sehingga dapat mencapai tujuan SDGs nomor 3 tahun 2030 dan Indonesia Emas tahun 2045. Kami berharap Serenity Circle dapat menjadi solusi alternatif bagi remaja yang mengalami insecurity. Remaja Indonesia seharusnya mampu menggali potensi diri tanpa membandingkan diri mereka dengan orang lain. Ini bukan hanya tanggung jawab aku, tapi juga tanggung jawab kamu dan kita semua, serta didukung oleh stakeholder seperti pemerintah, psikolog, ahli human capital, kemudian pihak terkait lainnya.
Kita sebagai anak muda harus peduli terhadap kesehatan mental demi mewujudkan cita-cita Indonesia menuju generasi emas 2045. B.J. Habibie pernah berkata, kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh kalah. Masa depan Indonesia berada di tangan anak muda. Perbaiki sikap, manfaatkan segala potensi, Serta terus berusaha melakukan yang terbaik. find your confidence, discovery your serenity circle.